Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya, Legislator PDI Perjuangan bersama Agus Priyo, Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya, meninjau harga bahan pangan di Pasar Pucang Surabaya. Tinjauan dilakukan untuk memastikan harga bahan pokok menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. 20.000. Oh, yang hari ini? Harganya ngambilnya apa jualnya? Ngambilnya berapa, Bu? Ngambilnya 200. Minyak curah atau minyak biasa? Minyak kita nih, minyak kita yang kemasan. Ada Kemasan ya? habis, kehabisan, Habis ya. kekurangan. Apa ada kenaikan? Betul. Botol. Tetap ya. Iya. Yang naik itu Dan telur yang kita pakai sekarang jam berapa mana sih naik? Oh, telur pawon. Ikut naik. Udah. Oh, beras? Beras tapi yang dari Bulog itu. Oh, yang dari itu Mas Allah. Oh, berapa Bu kalau harga dari Bulog? Kemarin 54. Ibu jual kemasan liter? Kemasan 5 kilo. 5 kilo. Ya, jualnya kan harus ada itu 5.500. Iya, Mas. Campur sampai 5.500. Berarti harganya teraja Bu, ya? Semuanya masih stabil nih. Iya, semuanya stabil. Betul bisa stoknya betul bisa. Aja. Pedagang Pasar Pucang bernama Fatimah mengatakan kepada media terkait harga bahan pokok di pasar menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Terkait harga pasar menjelang Natal dan Tahun Baru ini gimana Bu situasi pasar harga-harga ini? Ya, harganya cuma yang beras ini naik aja. Terus kalau beras itu semenjak ada operasi lumbung apa? Lumbung pangan. Lumbung pangan itu agak bukan atau rakyat bisa agak mengayomi rakyat. Karena apa? Berasnya ini harganya segini, terus minyaknya itu 14. Jadi kita mau naikkan minyak itu nggak bisa karena udah ada harga. Ada patokan ya? Patokan. Jadi kita biarpun untung cuma 1.100, ya alhamdulillah cepat. Bu, sementara ini yang naik apa aja Bu? Selain beras. Telur? Beras sama telur. Berapa telur sekarang Bu? Telur dari tempatnya 28, ada yang 27. Dari Dengan jual ada. berapa? Saya jualnya 30. Kalau 28 jual 30, untungnya kan cuma 2.000. Barang sembako itu memangnya harga untung kita itu cuma 500 sama 1.000. Karena di Kota Pasir di jalan putar. Gitu. Kalau kita lebih banyak untungnya, mungkin orang nyari lain. Gitu. Minyak goreng Bu? Minyak goreng ya paling untungnya 1.100, 1.200. Kayak tadi itu kata saya. Apalagi yang dari kita nggak bisa jual lebih dari 14. Tapi stok aman Bu ya? Tapi stok ya cuma yang kita yang serba kekurangan cuma minyak aja. Karena orang itu yang diserbu minyak. Per hari bisa sampai berapa liter terjual minyak? Kalau saya ini kemarin dapat 10 mulai hari Minggu, Senin, Selasa. 10 kerdus udah habis, malah nggak ada. Satu kerdus itu berapa liter isinya? 12 liter. Ada peningkatan artinya gitu? Iya, tapi itu kan dari rezeki kita aja ya. Oh iya. Kalau memang rezeki kita segitu, Enggak, itulah iya. kita. Jadi kita nggak bisa harus targetnya segini, harus habis ini. Jadi rezeki kita aja, gitu ya. Sementara itu Direktur Utama PD Pasar Agus Priyo dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno, usai tinjau harga bahan pokok di Pasar Pucang menjelaskan. Harga dari Bapopeng dan memastikan bahwa ketersediaannya itu masih aman. Alhamdulillah ketersediaan secara umum itu masih dalam angka wajar dan aman untuk di akhir tahun ini, persiapan akhir tahun dan liburan Nataru itu. Yang jadi catatan ada satu, stok kurang dari minyak karena permintaannya lagi tinggi. Ke depan nanti kami akan komunikasikan dengan dinas terkait bahwa memang ada kebutuhan yang agak lebih. Dan ini kata Ibu Fatimah tadi, memang menjelang Natal dan Tahun Baru itu sudah biasa seperti ini. Jadi beliau nanti menambahkan kalau bisa ditambah stoknya. Nah ini kan akan komunikasikan ke pihak. Tahun ini kita dapat perintah dari Bapak Wali Kota untuk menjaga inflasi supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak terjadi, semua terjaga dengan baik.
Ya, agenda rutin yang mana bersama-sama dengan Pak Dirut PD Pasar kita bersama-sama ke pasar-pasar. Ini yang sering sebenarnya kita lakukan. Alhamdulillah Pak Dirut menyambut ini karena ini juga mengingat satu akan hari Natal, juga termasuk juga ada di akhir tahun untuk memantau kondisi harga-harga bahan pokok khususnya. Ada tadi yang sudah sampaikan Pak Dirut ini sesuai dengan kondisi yang pasar Pucang, itu kondisi masih dalam keadaan masih normal lah, wajar. Akan tetapi ada beberapa stok terutama minyak ini yang memang harus ditambah untuk kebutuhan pasar. Nanti kita berkoordinasi satu dengan Pak Dirut, dengan Dinas Pangan untuk melakukan operasi pasar atau untuk melakukan informasi-informasi agar dilakukan stok-stok yang memang kurang ini harus betul-betul disiapkan. Ini mengingat mumpung masih ada waktu di akhir tahun, akan segera kita komunikasi bersama nanti bareng-bareng misalnya tidak apa-apa dengan Pak Dirut bersama-sama ke Dinas Pangan agar menyampaikan hal-hal yang posisi stok-stok bahan pokok itu ya di pasar. Kebetulan itu kami sudah survei di 7 titik pasar termasuk mulai Pabean, pasar Pucang, pasar Putrang, pasar Genteng, Tambak Rejo, dan pasar Tembok. Ini kondisinya sama. Memang beberapa stok yang ada minyak ini memang kurang. Dan kalau Lombok itu memang fluktuatif karena hujan memang naik, cepatnya Lombok kecil itu naik. Nanti sebentar lagi akan turun. Hal ini dari beberapa yang kita cek atau survei di 7 titik besar pasar besar itu menjadi acuan daripada untuk mengantisipasi kekurangan stok yang ada di Surabaya. Cak, itu kan tadi pedagang mengatakan kalau mendekati Natal Tahun Baru itu cenderung akan naik terus harga. Ya. Apakah perlu ada semacam operasi pasar? Iya, tadi sudah saya sampaikan, nanti kita koordinasikan segera mengajak Pak Dirut di pasar, nanti kita sampaikan ke Dinas Pangan agar segera melakukan operasi pasar. Tadi ini yang kurang kan banyak stok yang tentang minyak. Ini banyak mencari yang minyak 1 liter. Ini harus betul-betul stoknya harus disiapkan agar tidak terjadi lonjakan kenaikan harga yang cukup signifikan. Karena kebutuhan ini kebutuhan yang harus disiapkan. Pak Anas, ada himbauan untuk tidak panik buying nggak di kondisi-kondisi yang seperti ini? Ya, itu memang harus disampaikan juga oleh Pak Dirut dan jajarannya, termasuk disampaikan oleh Dinas Pangan agar mensosialisasikan tidak panik buying, agar tidak terjadi keresahan warga atau masyarakat atau konsumen menghindari hal itu. Kalau panik buying kan malah terjadi permintaan stok banyak karena kepanikan. Tapi kalau normal-normal saja, saya rasa hal itu wajar lah. Kalau kurang 1 liter mungkin bisa ditambah stoknya. Itu harapannya. Ini saya terima kasih nih Pak Dirut ini menemani terus ini agar menjaga keselarasan dan keseimbangan. Betul. Ini jadi bentuk salah satu sinergisitas antara Waksib dengan Dirut Pasar. Ya wajib ya, karena ini bersama-sama, karena pasar ini adalah merupakan aset daripada masyarakat Kota Surabaya, harus kita support. Komisi harus kita support. Anas juga mengatakan, pada 2023, PD Pasar Surya direncanakan mendapatkan suntikan penyertaan modal oleh Pemkot sebesar 40 miliar rupiah. Anas mendorong agar modal itu ditambah menjadi 50 miliar rupiah, sehingga modal tersebut bisa digunakan oleh PD Pasar Surya untuk menggenjot performanya. Misal, perbaikan pasar, sehingga konsumen bisa lebih nyaman berbelanja. Maka, dengan begitu daya beli masyarakat bisa terjaga. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.